Selamat datang di Java Aquatic Indo Channel. Dengan gua Ponto, sekarang kita mau update yang SPS. Kemarin itu kita udah update yang LPS. Sekarang kondisi SPS-nya terakhir kita ada musibah chiller, bukan chiller apa, AC-nya mati. Kita kan udah rebuild lagi, rescape lagi, kita isi lagi lah. Kita bangun lagi. Nah, ini kondisinya sekarang seperti ini. Kita masukin beberapa, cuman saya lebih suka varian koralnya yang sekarang. Karena yang kemarin-kemarin itu kayak koral-koral yang udah biasa saya pakai dan udah sering saya lihat. Nah, sekarang ini lebih kayak saya milih-milih yang saya mau aja. Tapi ini kondisinya kayak gini. Kita pakai aditifnya Red Sea yang ini. Kita pakai aditif Red Sea, terus trace-nya juga Red Sea. Nggak ada yang berubah sih, ininya masih sama. Cuman setelah kita, sebenarnya parameter ini nggak ada yang berubah sejak dia crash. Ikan-ikannya pun masih sama, masih ikan-ikan yang lama. Masih ada si semadar yang nggak ada ekornya, dorinya udah makin gede. Ini dori kita pelihara dari segede jempol nih. Dari size tiny, kecil, akhirnya sampai dia tuh udah jadi rajanya di sini nih. Dia udah kayak PT-nya aja udah diserang terus sama dia. PT-nya kalah gede. Dori makannya rakus banget. Terus angel colony-nya masih ada, ininya masih ada, angel zebra-nya, terus Kennedy-nya masih ada. Nah, ini kita ikannya lebih banyak karena waktu itu awalnya kita kan pakai sulfur. Kita pakai reaktor. Kita pakai sulfur reaktor. Jadi pernah ada saat waktu awal-awal itu sangat rendah banget si nitratnya. Jadinya kita masukin ikannya lebih banyak buat bantu ngadain si nitrat nih. Karena kalau si ikan itu kan dia makan keluarin. Jadi ininya banyak sampahnya. Itu nitratnya juga banyak dan kita akhirnya ngasih makannya pun jadinya juga banyak. Nah, itu yang akan ngebantu si nitratnya ada di sini nih. Jadi ini beda nih sama yang LPS. Kalau LPS saya nggak pakai ikan banyak. Cuma kalau dia terpaksa ikannya saya banyakin waktu itu. Nah, kalau misalnya mau tahu, ini saya dari pengalaman aja. Kalau misalnya dulu nih saya pelihara bird nest, kalau mau tahu bird nest tuh yang mana? Ini bird nest. Dia itu sarang burung. Jadi dia kan gitu-gitu tuh. Kalau misalnya nitratnya tinggi, biasanya bird nest tuh ujungnya tumpul-tumpul. Ini pengalaman saya nih ya. Atau koreksi kalau misalnya salah. Tapi kalau misalnya benar, klik tombol subscribe. Tapi kalau nitratnya dia low, dia runcing-runcing ujung-ujungnya. Kalian lihat nih di sini nih. Kalau dia runcing berarti ini sebagai kayak barometer ya, kebiasaan saya ngelihat sih. Cuman nggak tahu ini bisa dipakai atau enggak. Kalau misalnya saya salah jangan diikutin. Tapi ini pengalaman sendiri. Saya ngelihatnya begitu. Karena kita pernah si ujung-ujungnya tuh tumpul-tumpul. Tapi pas kita cek nitratnya ya memang nitratnya waktu itu berapa ya? Di atas 10 deh. Cuma saya lupa waktu kita masih di Green Lake. Tapi kalau dia udah runcing-runcing, nah itu nitratnya bagus. Saya taunya dari situ. Terus kita pakai Red Sea. Update-nya ini udah stabil sejak kita setup ulang. Dan saya ngelihat semuanya itu udah berbulu. Jadi si polip-polipnya tuh PE-nya udah pada keluar. Tapi kita ada ngerubah si alirannya, arus wave maker-nya kita ada rubah sedikit. Tadinya yang semuanya dari sini, akhirnya kita pasang di situ juga buat tembak ke sini karena sempat ada kayak banyak banget detritus di bawahnya. Akhirnya kita pakai dia di belakang jadi semuanya kena. Nah, ini wave maker juga sebetulnya kalian harus cari kalau mau main di akuarium laut, terutama di reef tank, di koral. Kalian cari
jangan sampai ada dead spot sih di akuariumnya. Karena kalau ada dead spot nanti takutnya muncul cyanobacteria. Jadi kayak merah-merah begitu tuh. Itu karena kurang wave di situ, jadinya ada penumpukan sisa makanan, penumpukan sisa sampah-sampah organiknya. Ada bakterinya yang hidup di situ, bakterinya berkembang dan berfotosintesis, jadilah cyanobactery. Nah, kita kayaknya harusnya lebih bener yang sekarang sih. Cuman yang waktu itu juga nggak terlalu masalah lah. Kita tetap bisa grow bagus. Cuman memang warnanya waktu itu kita belum fokus di warna. Yang penting gimana caranya hidup dulu. Kalau saya prinsipnya kita mau main, yang penting gimana caranya hidupin dulu. Kalau mau ngewarnain, biasanya saya urus belakangan. Ntar dulu, saat dia udah bisa hidup, baru kita mau warnain. Kalau ngewarnain kan tinggal tergantung trace-nya mau bagaimana, mau hijaunya lebih dominan atau merahnya lebih dominan. Itu nanti, kalau di Red Sea kan ada Red Sea trace-nya tuh ada yang A, B, C, D. Nah itu buat warna tuh masing-masing. Tapi harus harus balance juga. Kalau nggak balance itu warnanya nggak akan keluar. Saya lupa, tapi kalian bisa ikutin deh di ininya di Red Sea itu ada tuh di resepnya Red Sea www.redseafish.com. Kalian bisa lihat, cari resepnya di sana, ikutin aja. SPS-nya mau seperti apa? Mau main di grow kah? Atau mau main di warna kah? Nah, itu kalian tinggal ikutin aja resepnya dari dia. Kita pakai media bakteri 3, Marine Pure. Dimana Marine Pure itu satu bloknya dia bisa untuk 2000 liter. Kita pakai 3. Terus kita pakai sulfur. Ya akhirnya bening banget. Ya ini gara-gara media bakteri. Bening sekali. Karena bakteri banyak kita pakai, tapi saking beningnya sampai nutriennya habis, makanya kita masukin ikan yang banyak. Waktu itu seingat saya PR-nya masukin ikan ini berantem sama ikan yang lama. Ya ini agak PR, kita kurungin dulu satu-satu, tambahin ikannya, dibully awal-awal, terus kita tangkap lagi, masukin lagi karantina, sampai akhirnya dia bisa gabung semuanya nih jadi satu. Proses pembuliannya tetap berjalan, apalagi ada purple tank waktu itu kita masuk duluan kan, karena purple tank ini juga sama sejak kita di Green Lake nih, dari kecil purple tanknya mau dibeli orang saya nggak kasih, sampai sekarang umurnya nggak tahu nih udah berapa tahun, ya udah 2 tahun lebih lah, mungkin 3 tahun malah. Sama skimsnya, nah skimsnya sini di sini. Nah ini skimmer ini mungkin umurnya udah 5 tahunan ya, kalau saya nggak salah. Kita pakai skim 167, kapasitas 1200 liter. Ini sejak zaman di Green Lake sampai sekarang, masih skimmingnya masih bagus banget. Nah, untuk barang-barang nih kita pakai yang lama semua sebenarnya. Kayak si Max-Pack-nya, si Wave Maker-nya. Yang penting kita rajin bersihin sih. Maintenance barang itu yang salah satu yang saya lumayan kasih ini ke teman-teman yang ngurus di sini. Jadi maintenance barang itu saya minta kalau udah lumutan ya dicuci, dibersihin, disikat gigi, pakai sikat gigi itu dibersihin, kalau enggak dicopot, sesekali emang harus dibersihin biar si kinerjanya juga bagus. Nah itu saya suruh bersihin. Kita pakai Vivaria Pump Clean ya. Saya lupa deh mereknya. Ya ini nih di sini nih. Vivaria Pump Clean. Ya dibuka sampai sekarang ini masih berfungsi dengan baik, kinerjanya pun masih oke. Termasuk si skimmer, sesekali ya kalau skimmer mungkin agak lama lah, kita berapa bulan. Kalau misalnya udah kayak kotor, angkat, cuci. Biasanya kita pakai kayak gitu. Terus lampu juga biasanya bermasalah. Lampu itu kan ada fan-nya. Jadi kalau dia udah ada fan, biasanya debunya tuh pada ngumpul buat ngebuang hawa panasnya. Nah itu kita suka, kalau saya pakai yang apa sih namanya, yang buat semprotan ini buat debu itu lah. Kita semprot, kalau nggak divakum, disedot debu-debunya biar dia tuh
overheat. Biasanya masalah di lampu tuh fan-nya itu udah terbungkus sama debu, akhirnya dia nggak bisa ngebuang hawa panas, karena ini kan lampu panas banget. Ini juga lampu kita pakai dari zaman dulu, ini udah berapa tahun, mungkin sama lah sekitar 5 tahunan juga nih. Kita pakai Kesil yang 360 WE Tuna Blue. Sekarang itu banyaknya yang malah yang belinya udah 360X kan. Yang WE kita udah nggak ada lagi yang nyari. Kita masih pakai. Ini dua-duanya masih berfungsi bagus karena kita rajin bersihin juga. Ya paling itu kali ya update-nya mengenai akuarium ini. Untuk koral-koral sementara aman, bahkan udah ada yang crusting sampai nempel ke batunya, udah mulai ngejalar, dia udah mulai ngikat ke batunya. Ya mudah-mudahan kita bisa bikin kayak kemarin lagi deh, sampai rimbun. Saya suka sih ngeliatnya, sayang banget waktu itu. Dan kebetulan ini kan koral-koralnya hampir semuanya saya suka nih, kita pilih-pilih mana yang nggak ada. Kalau yang waktu dulu itu banyak yang sama-sama, jadi ini udah ada, masih ada yang kembar-kembar. Kalau sekarang sih kita pilih lah koral-koralnya yang nggak ada. Jadi ada yang staghorn-nya yang apa sih ini, kayak staghorn tapi gede gitu, saya nggak tahu. Terus ada birdnest yang runcing ini dulu kan nggak ada, sekarang saya dapat, ya lumayan lah. Ya update-nya mengenai SPS sekian dulu, paling itu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.